Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Kalimat ini terdengar pilu. Memaafkan, tapi tidak melupakan. Ungkapan ini lahir dari sebuah hadis panjang tentang pertemuan Wahsy bin Harb dengan Rasulullah. Wahsy adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dalam peristiwa Perang Uhud. Hamzah gugur dengan cara yang mengerikan. Dan Rasulullah kehilangan sosok yang bukan hanya pamannya, tapi juga sahabat seperjuangan yang paling dicintai. Tahun berganti. Islam menang. Wahsy datang dengan hati gemetar, membawa penyesalan yang tak terlukiskan. Ia masuk Islam, ingin menebus dosanya. Dan ia pun berhadapan langsung dengan Rasulullah. "Dapatkah kamu menjauhkan wajahmu dariku?" kata Nabi. Bukan karena beliau tidak memaafkan, tapi karena kenangan itu terlalu dalam. Luka itu masih terasa. Dan disitulah makna dari kalimat yang kemudian lahir. "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan." Rasulullah mengajarkan bahwa maaf adalah urusan hati, sementara lupa adalah urusan waktu. Nah, siapakah sosok Wahsy bin Harb? Simak setelah ini. Wahsy bin Harb adalah budak yang membunuh paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, dalam Perang Uhud. Ia adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu bab paling kelam dari pertempuran tersebut. Di hari-hari terakhir hidupnya, Wahsy menjadi sosok yang dibenci oleh banyak kaum muslim. Kabarnya ia tenggelam dalam kebiasaan buruk, menjadi pemabuk, hingga pernah dihukum 2 kali karena minum khamar. Karena perbuatannya itu, namanya juga dihapus dari daftar tentara. Latar belakang pembunuhan Hamzah perlu dipahami dari motif balas dendam yang mendasarinya. Menurut penjelasan Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah, sewaktu Perang Badar ada anggota keluarga Jubair, Tuaimah bin Adi, yang tewas terbunuh. Peristiwa itu membekas dan menumbuhkan hasrat balas pada keluarga Jubair. Jubair pun menawarkan kebebasan kepada Wahsy dengan syarat yang mengerikan. "Jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, maka engkau menjadi merdeka." Janji merdeka itulah yang mendorong Wahsy mengambil langkah yang akhirnya mengubah nasibnya dan nasib banyak orang. Lebih jauh lagi, Wahsy kemudian dibawa untuk dijadikan alat oleh pihak-pihak yang penuh dendam. Ia dipertemukan dengan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang bertugas mengedukasi, mendidik, menghasut, dan memperkuat tekadnya. Peran Hindun di sini tak bisa dipisah dari sejarah keluarga yang merasakan luka besar akibat Hamzah. Hindun memang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Hamzah. Menurut cerita yang tersebar di kalangan Quraisy, keluarganya, ayah, paman, saudara, bahkan salah seorang anaknya, terbunuh oleh Hamzah dalam Perang Badar. Karena itulah Hindun menjadi salah satu yang paling gigih menyemangati orang-orang Quraisy untuk berperang, dengan tujuan tunggal, membunuh Hamzah, berapapun harga yang harus dibayar. Awalnya Hindun memerintahkan Wahsy memilih salah satu dari 3 target, Rasulullah, Hamzah, atau Ali bin Abi Thalib. Namun Wahsy menolak beberapa opsi itu. Ia menjelaskan bahwa mendekati Nabi sangat mustahil karena para sahabat menjaga beliau sangat dekat, sementara Ali sangat waspada di medan tempur. Menurut Wahsy, Hamzahlah yang berpeluang. Hamzah terlalu galak sehingga, ketika bertempur, ia sering lengah ke sisi lain. Mungkin aku bisa menjatuhkannya dengan muslihat atau menyergapnya saat lengah. Wahsy, yang dulunya pernah menjadi prajurit di negeri asalnya, sudah terbiasa membaca situasi medan dan memahami kelemahan lawan. Maka, setelah melalui berbagai pertimbangan, ia dan Hindun pun sepakat, targetnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun berjanji akan memerdekakannya jika misi itu berhasil. Sejak saat itu, hari-hari Hindun diisi dengan satu hal, menggembleng dan menghasut Wahsy. Ia menanamkan kebencian yang mendalam kepada Hamzah, menyulut amarah, dan menyiapkan peran yang harus dimainkan Wahsy di medan perang nanti. Setiap hari, sumpah serapah dan dendam Hindun terus menetes ke dalam hati budak itu. Tak cukup dengan janji kemerdekaan, Hindun juga menggoda Wahsy dengan iming-iming kekayaan dan perhiasan mahal. Di depan Wahsy, ia menunjuk anting-anting permata yang berkilau di telinganya dan kalung emas yang melingkar di lehernya. Dengan tatapan penuh dendam, Hindun berkata tajam,
Jika engkau dapat membunuh Hamzah, maka semua ini akan menjadi milikmu. Ucapan itu menancap dalam. Wahsy yang awalnya hanya ingin merdeka, kini mulai tergiur dengan bayangan kemewahan. Ia membayangkan dirinya bebas dari belenggu perbudakan, memakai perhiasan yang kini menghiasi tubuh istri pemimpin Quraisy itu. Dalam pikirannya, lembing panjang miliknya sudah menembus tubuh Hamzah, dan rantai yang mengikat kehidupannya akan putus ketika. Hari demi hari berlalu. Suara gendang perang mulai terdengar dari kejauhan. Semangat Quraisy berkobar, dan Wahsy pun mempersiapkan diri menyambut pertempuran besar yang akan mengubah segalanya. Perang Uhud. Hari pertempuran itu akhirnya tiba. Udara Uhud terasa panas dan berat. Debu menari di antara pasukan yang bersiap saling menyerang. Dari kejauhan, Wahsy berdiri diam, lembing panjangnya tergenggam erat. Ia bukan prajurit garis depan, tapi pengintai yang menunggu momen pasti. Di matanya hanya ada satu sosok, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa awoh yang gagah berani. Hamzah berperang dengan luar biasa. Dengan pedangnya, ia menerjang pasukan Quraisy seperti badai yang tak terbendung. Setiap tebasannya menjatuhkan musuh, setiap langkahnya mengguncang barisan lawan. Dalam hiruk-pikuk itu, Wahsy terus mengikuti gerak Hamzah, menunggu saat di mana sang paman Nabi itu sedikit lengah. Dan ketika momen itu datang, Wahsy berlutut, menarik napas panjang, lalu melemparkan lembingnya sekuat tenaga. Lembing itu melesat, menembus tubuh Hamzah dari arah samping. Sang pahlawan pun tersungkur. Tubuhnya roboh di tanah Uhud yang merah oleh darah para syuhada. Wahsy tahu, misinya selesai. Tapi ia tidak tahu bahwa hatinya mulai hancur bersama jatuhnya Hamzah. Hindun, dengan dendam yang membara, datang ke medan itu. Ia menatap tubuh Hamzah yang telah tak bernyawa, lalu melakukan perbuatan yang tak terbayangkan, menyobek dada Hamzah dan mencabik jantungnya, sesuatu yang hingga kini dikenang sebagai puncak kebiadaban perang. Wahsy menyaksikan semuanya dalam diam, tubuhnya gemetar, dan di matanya mulai ada sesuatu yang bahkan lebih tajam dari lembing, penyesalan. Pengakuan Wahsy. Di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Wahsy menceritakan kembali bagaimana ia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib kepada Ja'far bin Amr bin Umayyah Damri dan Abdullah bin Adi bin Hiyar. Ketika mereka duduk di hadapannya, mereka bertanya, "Kami datang agar engkau ceritakan bagaimana engkau bisa membunuh Hamzah." Wahsy menjawab bahwa ia akan menceritakannya, karena dulu ia sudah pernah menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah ketika ditanya. Ia memulai pengakuannya dari akar masalah. Ia adalah budak milik Jubair bin Mut'im, dan Jubair menuntut balas atas tewasnya pamannya, Tuaimah bin Adi, pada Perang Badar. Jubair lalu berjanji, "Engkau akan merdeka jika berhasil membunuh Hamzah, paman Rasulullah, sebagai balasan atas kematian pamanku." Wahsy menggambarkan dirinya sebagai orang Ethiopia yang mahir melempar lembing, suatu keahlian yang memang dikenal di tanah kelahirannya. Karena kebiasaannya itu, ketika pasukan Quraisy berangkat ke Uhud, Wahsy berbaur dan berusaha memburu satu nama yang menjadi obsesinya, Hamzah. Ia mengikuti pertempuran hingga menemukan Hamzah di salah satu sisi barisan. Tubuhnya kekar, tertutup debu, bertempur bak badai dan menumbangkan lawan demi lawan. Wahsy menunggu, bersembunyi di balik batu dan pohon, mengamati sampai menemukan celah. Dalam salah satu adegan itu, Siba bin Abdul Uzza mendahuluinya. Hamzah memanggil Siba, lalu menebasnya hingga kepala Siba terpenggal. Setelah itu Wahsy mengambil ancang-ancang, menggoyang lembing, menunggu kepastian, lalu melepaskannya. Lembing menghantam Hamzah di bawah pusar, menembus tubuhnya hingga keluar di selangkangan. Hamzah tersungkur, lalu pingsan, dan kemudian wafat. Wahsy mengakui bahwa motivasinya sangat jelas. Ia melakukan itu demi kebebasan. Setelah aksi itu, ia kembali ke kamp, mengambil lembingnya, lalu kembali ke Makkah dan menerima kebebasan yang dijanjikan. Ia menetap di sana sampai penaklukan Makkah. Setelah itu ia melarikan diri ke Taif, menunggu keadaan. Ketika suatu hari seseorang menyadarkannya bahwa Muhammad tidak akan menyakiti siapapun yang masuk Islam dan mengucapkan syahadat, Wahsy tergerak. Ia pergi menemui Rasulullah di Madinah, mengucapkan syahadat, dan berdiri di hadapan beliau. Rasulullah mengenalinya dan bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Ia mengiyakan. Rasulullah lalu memintanya duduk dan menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan Wahsy menceritakannya persis seperti pengakuannya kepada Ja'far dan Abdullah.
Setelah Wahsy selesai, Rasulullah memintanya satu hal yang singkat namun penuh makna. Sembunyikan wajahmu dariku, agar aku tidak perlu melihatmu. Wahsy mematuhi. Ia menghindari tempat-tempat di mana Rasulullah berada sampai Nabi wafat. Wahsy tidak berhenti di situ untuk menebus masa lalu. Ketika pasukan Muslim berbaris melawan Musailamah Al-Kazzab di Yamamah, ia ikut serta, membawa lembing yang sama yang dulu dipakai menewaskan Hamzah. Saat pertempuran berlangsung, Wahsy melihat Musailamah berdiri dengan pedang. Ketika ia mengambil ancang-ancang dan melepaskan lembingnya, seorang anggota Ansyar juga menyerang dari arah lain. Lembing Wahsy menghantam Musailamah, dan Ansyar menebasnya. Pada akhirnya tidak seorang pun bisa memastikan siapa yang benar-benar menewaskan Musailamah. Wahsy menutup pengakuannya dengan refleksi yang getir. Jika memang ia yang membunuh Musailamah, maka nasibnya ganjil. Ia telah membunuh salah satu manusia terbaik setelah Rasulullah, Hamzah, tetapi juga menewaskan manusia yang paling buruk, Musailamah. Dosa dan jasa hidup berdampingan dalam riwayatnya. Penyesalan menjadi bagian tak terpisahkan dari akhir hidupnya. Di sisi lain, ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Wahsy bin Harb masuk Islam bukan atas inisiatif pribadi, melainkan atas undangan langsung dari Rasulullah. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Menurut Ibn Abbas, Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk mengundang Wahsy agar memeluk Islam. Orang yang saat itu dikenal sebagai pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri. Utusan itu kembali membawa pesan dari Wahsy yang berbunyi, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau bisa mengajakku masuk Islam, sementara engkau pernah mengatakan bahwa seorang pembunuh, penyembah berhala, dan pezina akan mendapat azab yang berat, dan azab itu akan dilipat gandakan di hari kiamat, serta mereka akan kekal dalam kehinaan? Aku telah melakukan semua dosa itu. Masih adakah harapan untukku?" Atas pertanyaan ini, Allah menurunkan ayat berikut. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan 70. Namun Wahsy masih ragu. Ia berkata, ayat ini mensyaratkan 3 hal, tobat, iman, dan amal saleh. Bagaimana jika aku tidak sempat memenuhi semuanya? Lalu turunlah ayat lain. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa 48. Mendengar itu, Wahsy berkata lagi, tapi ampunan ini tergantung pada kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah aku akan termasuk yang diampuni atau tidak. Masih adakah peluang untukku? Maka Allah menurunkan ayat yang ketiga. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Mendengar ayat ini, Wahsy pun berkata, ya, ini baru sesuai. Ia kemudian menyatakan keislamannya. Beberapa sahabat yang mendengar kisah itu bertanya, wahai Rasulullah, kami pun telah melakukan dosa-dosa sebagaimana Wahsy. Apakah ayat ini juga berlaku untuk kami? Rasulullah menjawab, ayat ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Riwayat ini disebutkan oleh Tabrani, dengan tambahan penjelasan dari Haytami bahwa salah satu perawi hadisnya, yaitu Abyan bin Sufyan, dinilai lemah oleh Az-Zahabi. Dengan demikian, terdapat 2 versi mengenai kisah masuk Islamnya Wahsy. Satu yang ia ceritakan sendiri kepada sahabat, dan satu lagi yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas. Namun meski sanad riwayat kedua dinilai lemah, keduanya sama-sama menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah, bahkan untuk orang yang pernah membunuh paman Nabi sekalipun. Hari-hari terakhir Wahsy bin Harb. Sementara itu, kitab Sirah Ibnu Hisham, sebagaimana dikutip dalam karya Ja'far Subhani, Ar-Risalah, sejarah kehidupan Rasulullah, menggambarkan hari-hari terakhir kehidupan Wahsy bin Harb dengan nuansa kelam. Dalam catatan itu disebutkan, di masa tuanya, Wahsy seperti burung gagak hitam yang selalu dibenci oleh kaum muslim. Ia menjadi pemabuk, dan 2 kali dihukum karena menenggak khamar. Namanya bahkan dihapus dari daftar tentara. Disebutkan pula bahwa Umar bin Khattab pernah berujar, pembunuh Hamzah tidak pantas mendapatkan ampunan, baik di dunia maupun di akhirat. Kebiasaan Wahsy dalam menenggak khamar ini juga dibenarkan oleh sejarawan besar Al-Waqidi. Ia meriwayatkan kesaksian Ubaidillah bin Adi bin Hiyar,
yang pernah menemuinya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ubaidillah menuturkan, ketika kami berperang di wilayah Syam, kami melewati kota Hims. Di sana kami bertanya tentang Wahsy, pembunuh Hamzah. Orang-orang menjawab, kalian tidak akan percaya. Dia setiap hari mabuk hingga pagi. Rombongan Ubaidillah berjumlah sekitar 70 orang. Setelah salat subuh, mereka mendatangi rumah Wahsy. Di dalamnya tampak seorang pria tua bertubuh besar, duduk di atas permadani tipis, mungkin satu-satunya tempat duduknya di rumah itu. Ceritakanlah kepada kami tentang pembunuhan Hamzah dan Musailamah, pinta mereka. Namun Wahsy menolak. Mereka bersikeras, kami tidak akan beranjak dari kota ini sebelum mendengarnya langsung darimu. Akhirnya, Wahsy pun luluh. Ia mulai bercerita dengan redaksi yang hampir sama seperti riwayat sebelumnya. Kisah tentang lemparan lembingnya kepada Hamzah. Hanya kali ini ia menambahkan satu detail yang jarang disebutkan. Setelah berhasil membunuh Hamzah, Hindun binti Utbah memberikan perhiasannya sebagai hadiah untuk Wahsy, sebagai tanda balas dendam atas kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, yang gugur di Perang Badar. Kisah hidup Wahsy bin Harb adalah satu dari sedikit kisah manusia yang berdiri di antara dua tebing, dosa dan pengampunan. Ia pernah menjatuhkan singa Awoh, Hamzah bin Abdul Muthalib, lelaki yang dicintai Rasulullah. Tapi di masa lain, dengan lembing yang sama, ia juga menjatuhkan Musailamah al-Kazzab, sang pendusta besar yang mengaku nabi. Dua ujung lembing yang sama. Satu menembus tubuh orang terbaik, satu lagi menembus tubuh orang terburuk. Ironisnya, di balik semua itu, Wahsy hidup di sisa usianya dengan bayang-bayang kesalahan yang tak pernah benar-benar padam. Hidupnya berakhir dalam kesepian, tenggelam dalam minuman keras, seolah ingin melupakan dosa yang tak bisa dihapus dengan air dunia. Namun sejarah tidak hanya mencatat dosa-dosanya. Sejarah juga mencatat pintu ampunan yang dibuka Allah lewat ayatnya untuk Wahsy. Ayat yang turun bukan hanya untuk seorang budak Ethiopia yang menyesal, tapi juga untuk seluruh manusia yang terjatuh sedalam-dalamnya, agar tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari kesalahan siapapun. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar 53. Mungkin itulah paradoks terbesar dari kisah Wahsy. Seorang lelaki yang pernah menghapus nyawa paman Nabi, tapi juga ikut menghapus nyawa musuh paling besar agama Nabi itu sendiri. Dari tangannya mengalir darah dua manusia di dua kutub yang berlawanan. Dan dari hatinya, sejarah mengajarkan kita bahwa taubat bukan hanya untuk yang suci, tapi justru untuk mereka yang paling ternoda.